A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha natahaddas wa nata'allam wa nashkurullaha katsiran. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang lampau, yakni berkait dengan tazkiyatun nufus, yang insyaallah kita akan rubah kedepannya. Bab yang akan kita tekankan bab tasbih. Ya, secara umum memang tazkiyatun nufus ini kan pensucian jiwa dalam ibadah, dan memang tidak ada cara-cara khusus dalam Islam untuk mentazkiyah diri, karena setiap ibadah yang Islam ajarkan ini pada hakikatnya mentazkiyah diri si pelakunya. Maka alangkah baiknya orang yang beribadah kepada Allah ini memahami sebuah bab at-tasbih, bab keteguhan dalam Islam, sehingga ibadah yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Karena tidaklah Allah perintahkan sebuah perintah dalam Islam kecuali orang yang melakukannya itu akan memiliki manfaat pada ibadah yang dia lakukan. Teringatlah yang saya sampaikan di yang lampau, surat Al-Hadid ayat 28, ketika Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alukum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Kata Allah, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman dengan yang Nabi bawa. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman dengan yang Rasul bawa, ini kan butuh tasbih, butuh kemantapan untuk mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Betul-betul dia meyakini ridha Allah sebagai Rabb, ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi, hamba dan Rasulnya, ridha Islam sebagai agama. Ini at-tasbih ini sangat dipentingkan sekali dalam agama. Karena jujur, berapa banyak orang yang sudah beribadah cuma nggak merasakan kemuliaan ibadah. Maka Islam menekankan at-tasbih di sini. Jamaah yang Allah muliakan, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66, di mana ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang makna tasbih. Allah firmankan, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa asada tasbitan. Ada ayat yang Allah firmankan mengabarkan tentang umat saat diturunkan ayat ini. Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, sekiranya mereka itu benar-benar mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah, lakana khairan lahum, tentu itu baik untuk dia, wa asada tasbitan, dan akan menguatkan iman mereka. Iya, ketika Allah perintahkan aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini bukan sekali sholat terus jadi orang yang mengingat Allah, tidak. Butuh ada pengulangan. Nah, orang yang mengulang-ulang ibadah dengan ilmu akan memiliki kemuliaan tasbitan fi nafsi, asaddu tasbitan. Ya. Seperti tadi ayat mengatakan bahwa yu'tikum kiflain min rahmatih. Kalau orang tersebut iman, takwa dan mencontoh Rasul, Allah jamin dua keuntungan buat dia. Keuntungan yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Yang kedua,
Allah ampunkan dia. Yang pertama diberikan cahaya pada kehidupannya. Sholat yang dia lakukan, kalau tasbihnya betul, sholat itu benar-benar mencegah kekejian dan kemungkaran. Karena itu janji Allah. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Sehingga kalau sampai ada orang sholat tetap berbuat maksiat, ini bukan Allah yang bohong, dianya yang tidak mengerti hakikat sholat, gitu loh. Makanya diperintahkan kita untuk terus melakukannya. Sama seperti ayat yang direkomendasikan Allah dengan kalimat sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang kita paham dengan Al-Fatihah. Yang ayat lain gak ada dikatakan sabul masani kecuali ayat ini. Tujuannya apa? Ulama mengatakan bahwa intinya ibadah itu ada pada Al-Fatihah. Sehingga wajarlah kalau Rasul mengatakan la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat kecuali menggunakan Al-Fatihah. Maka tidak boleh orang sholat tanpa Al-Fatihah, harus dengan Al-Fatihah. Pun sholat yang tak menggunakan ruku dan sujud, sholat apa? Mayit pun menggunakan Al-Fatihah. Walaupun berbeda nanti ulama tentang sholat mayit, ya bukan sholat seperti 5 waktu. Tapi kalau sudah bahasanya sholat, Al-Fatihah. Kuncinya di Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya bagus, sampai salam pun dia bagus. Ya makanya kalau nanti di masyarakat kita melihat imam ini Al-Fatihahnya rusak, jangan sungkan untuk mengingatkan dia. Mungkin tinggal bahasanya saja dikemas lah. Ya kalau orang tua yang kita ingatkan, jadilah kita anak buat dia. Kalau yang seumuran, rangkullah pundaknya, jadilah sahabat buat dia. Karena bahasa dakwah ini dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh kelemah lembutan. Karena tidak mungkin sampai sesuatu kecuali dengan sabab. Sabab yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik. Seluruh ibadah, tasbih ini penting sekali. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala sering sekali mengulang-ulang kalimat. Seperti surat Al-Muzammil ayat 8 itu Allah berfirman, wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi, dan beribadahlah kepada Allah, ilaihi, kepadanya, tabtila, dengan ibadah yang betul. Apalah kalau bahasa Arab itu imsi masyian ya akhi, ijri jarian. Jalanlah kamu dengan jalan yang betul, larilah dengan lari yang betul. Ada penekanan. Orang bisa menekankan sebuah hal karena dia yakin. Seperti orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Karena nggak bisa kita paksa orang suruh sholat sunnah kalau yang wajib aja dia nggak paham. Tapi kalau dia mengerti akan arti kewajiban yang dia lakukan, sunnah itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Nanti ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, tapi kan kalau sunnah kan nggak usah dirutinkan. Kok nggak usah dirutinkan? Kan kalau dirutinkan bisa jadi wajib namanya. Lah, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Sehingga kalau antum sholat duha rutin dan punya waktu, tahu keutamaan duha, lakukan. Tapi niatkan itu sholat sunnah. Karena kalau kita rubah jadi sholat wajib, haram, nggak diperbolehkan. Ya kita bersedekah, mumpung kita mampu untuk bersedekah karena pahalanya besar sekali, lakukan. Tapi jangan katakan wajib, karena yang wajib namanya zakat, yang wajib namanya nafkah, berbeda bab nanti. Oleh karena itu Rasul mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwa dalam Islam ini semua berkait dengan niat, dan orang akan diberikan hasil karena niatnya. Nah, niat itu timbul karena ilmu, dan niat ini merupakan bentuk tasbih. Sehingga kalau sampai orang berniat pengen ibadah kepada Allah karena dia mantap, sholat yang dia lakukan ini betul-betul perintah. Kalau Allah sampai mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, ini Allah loh yang ngomong. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Bukankah sering dikatakan bahwa seluruh kebaikan yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Sekarang kalau semua yang baik di sisi Allah, yang sedang kalian tempuh dengan cara berangkat pagi pulang sore, mengais rezeki, bak burung yang terbang pagi pulang sore, temboloknya penuh, kita harus yakin itu ada di sisi Allah. Tidak akan pernah mungkin datang yang kita inginkan tanpa mentaati Allah. Makanya lucu saja kalau sampai orang kerja nyari rezeki nggak sholat, lucu.
Atau mengulur-ulur waktu sholat, alasannya nggak murah sekali. Kenapa antum nggak sholat? Aduh, nggak sempat. Nggak sempat. Kalau anda sholat cuma di penghujung waktu terus, kenapa? Aduh, ya Allah, ini aktivitas full nih. Allah juga paham. Allah juga paham. Enggak bisa, lawan kita tercipta untuk itu. Enggak ada dispensasi dalam ibadah. Sesibuk apapun kamu, siapapun kamu tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika banyak orang menggembor-gemborkan tentang arti sebuah kejujuran, peningkatan kinerja kerja, tapi ibadah orang yang diajak tersebut rusak, ya mimpi di siang bolong. Justru ibadah inilah yang membuat manusia punya rasa malu. Malu kalau sampai saya berbuat dosa sementara Allah menyaksikan. Dan dia pun akan punya rasa malu kalau suudzon sama Allah. Mungkin yang dia rasa, kalau orang ini beribadah, ujiannya ini kan akan berat sekali. Tapi dia tahu sekali bahwa Allah nggak menutup mata pada setiap ujian yang dia jalani. Bukankah ada ayat yang mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Di dalam Quran As-Sajdah itu Allah mengatakan bahwa nanti di akhirat Allah telah siapkan surprise, sebuah hal yang Allah bakal tanya sama orang yang masuk surga nanti. Di dunia dia diuji dengan ujian yang berat lah. Ya, makanya Nabi kalau ngeliat orang baik meninggal, kata Nabi, mustarih. Ini orang capek, orang yang baik yang capek di dunia ini, yang jujurnya Masya Allah, tapi dihujat, dicaci, dicemooh, dia mati. Hidup ini singkat sekali. Dia mati dalam keadaan sabar. Ya, bukan sekedar minta sabarnya saja. Karena ada yang lucunya begini. Kadang-kadang kita ini orang yang nggak tahu yang kita minta maksudnya apa. Saya heran, Ustaz. Padahal saya selalu minta sama Allah. Saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah, janganlah kau tinggalkan hambamu ini ya Allah. Teruslah bersamaku ya Allah. Itu kan bagus, Ustaz. Bagus. Tapi ujian, Masya Allah, Ustaz. Ya yang diminta itu ujian. Kan dia yang bilang, ya Allah, jangan kau tinggalkan hambamu ini ya Allah. Berarti kan dia pengen Allah bersama dia, betul? Sedangkan ayat mengatakan wa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dia minta Allah nggak tinggalin dia. Allah akan jadikan dia sabar dulu. Dan kita tahu orang yang sabar orang yang diuji kan. Sehingga kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang sabar. Betul-betul dia tahu, ya Allah ujilah aku agar aku menjadi orang yang sabar, dan kau selalu bersama orang yang sabar. Coba kalau orang yang betul-betul mengerti Allah, dia tidak takut, karena Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi tegas sekali, innallaha idza habba qauman ibtalahum, sebuah hadis. Dan kalau Allah menyukai satu kaum, Allah akan turunkan ujian, sehingga dia mantap sekali. Hidup ini ya ujian. Untuk mendatangkan kehusuan akan diuji manusia, dan diuji terus manusia. Dia berhusnuzon kepada Allah. Ada orang yang tahu sekali, mungkin awalnya dia orang yang labil, orang yang bingung. Saya bingung, Ustaz. Saya ini insya Allah Ustaz, kalau saya ngomong takut jadi sombongnya gitu. Nah, ngomong aja sama anakku berdua ya. Begini, Ustaz, insya Allah kalau masalah yang 5 waktu mak, ya kami ini suami istri lah, dari dulu nggak pernah meninggalkan itulah. Itu yang namanya sunnah udah kami rutinkan lah. Apalah yang berkaitan dengan sunnah kami lakukan insya Allah. Apalagi istri saya itu, ya Allah Ustaz, pengajian mana yang dia nggak datengin, Masya Allah. Tapi ujian kami ini anak-anak, Ustaz. Ya Allah, anak kami ini di kampung sini siapa yang nggak tahu anak kami, Ustaz? Biang kerok, Masya Allah. Malah tetangga kami, Ustaz, yang buru-buru sholat, itu suami istri terkenal lah anti sholat lah. Kalau ditanya kiblat jawabannya cuma satu, wallahu alam, gitu ya. Saking jarang sholat gitu. Tapi anaknya baik-baik ya. Bahkan anak yang sulungnya itu, Ustaz, sering ngimamin subuh di musola. Apalagi yang bungsu anak dia, Ustaz, rajin minta sumbangan buat bantu fakir miskin. Anak saya mau buru-buru, Ustaz. Saya jadi bingung, mau ya Allah gimana sih? Berhusnuzonlah kepada Allah. Coba. Ujian yang kau rasa dengan ujian anakku yang seperti itu, sementara kau yakin kamu orang baik. Bukankah menjadikan kamu orang yang selalu bangun malam kemudian mengangkat tangan sambil menangis, mengatakan Rabbi habli nasai.
Ujian yang kau benci ini malah mendatangkan kehusyuan. Karena Allah tahu sekali orang seperti kamu ini harus diuji begini untuk bangun malam. Sampai-sampai kau kumpulkan uang untuk sekedar umrah. Tujuan kamu cuma satu, pengen bermunajat dari hadapan Ka'bah, bergelantungan di multazam mengatakan, Rabbi habli minas shalihin. Tapi kau lihatlah orang yang kau irikan tadi. Ya. Ini kesolehan anaknya malah membuat dia jauh dari agama. Subhanallah. Apa kata Allah? Fala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Tolong mulai sekarang jangan suudzon sama Allah. Karena Allah tahu setiap perbuatan manusia dan Allah akan berikan balasan. Bukankah umum sekali yang sudah kita pahami? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Umum loh ini. Gimana kalau disatukan dengan kalimat yang sering kita ucapkan setiap pagi dan sore? Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Sementara kita suudzon sama Allah. Mana bentuk tasbih kita? Keteguhan kita ketika mengatakan raditu billahi rabba. Karena orang yang mengatakan raditu billahi rabba, orang yang betul-betul ridha, tahu bahwa takdir yang telah Allah takdirkan adalah sebuah kebaikan. Enggak termakan dengan judul-judul buku, film atau apalah. Takdir memang kejam gitu. Enggak ada takdir yang kejam. Allah berikan semua kebaikan. Cuma karena dia nggak paham Allah, yang ada dia bersuudzon kepada Allah. Padahal subhanallah, jamaah yang Allah muliakan, orang yang betul-betul mengerti Allah, ya bahkan diperbolehkan sombong di dua tempat. Jadi sombong itu kan satu hal yang dibenci sama Allah ya. Tapi kata Rasulullah SAW, ada kesombongan yang Allah sukai. Mungkin orang dilarang sombong, nggak bisa. Saya nggak bisa kalau nggak sombong. Ada yang begitu mungkin ya. Islam tawarkan, ya udah kalau memang kamu nggak bisa ngilangin sombong, Islam bolehkan dua sombong. Yang pertama kata Rasul, wa ammal khuyala allati yuhibbuha Allah fakhtiyal rajuli binafsi indal harbi. Adapun kesombongan yuhibbahullah yang Allah sukai kata Rasulullah, timbul karena ketasbitan, karena kemantapan dan keteguhan mental yang dia miliki. Yang pertama, fakhtiyalur rajuli binafsi indal harbi. Sombongnya seseorang ini di medan tempur, melawan musuh boleh sombong, bukan gegabah. Pak, hati-hati, itu pelor besi panas. Kalau masuk ke badan tembus mati ya. Suruh coba aja gitu ya, kan sombong ya. Anda satu, musuh 5, urusannya mati konyol, suruh tambahin 5 lagi. Oh, gitu ya. Itu kalau perang boleh. Nah, kalau perang boleh kita agak sombong. Tapi kan kita udah gak perang sekarang, ya. Kita bisa bicara pada bagian-bagian jihad kita. Antum sudah cukup umur lah, nggak usah terlalu rajin lah, berhujan-hujan untuk ilmu, insya Allah jadi sehatnya. Begitu. Itu boleh tuh. Bukankah Allah turunkan hujan barakatuh minas sama, berkah dari langit. Yang penting selama kaki ini terangkat untuk sebuah kebaikan, Allah datangkan kebaikan. Bukan manusia, makhluk Allah kan banyak. Hujan pun makhluk Allah. Sehingga Allah mengatakan apa? Man adali waliyan faqad adattuhu bil harbi. Siapa makhlukku yang menyakiti kekasihku ini, kata Allah, berarti menabuh genderang perang terhadapku. Tuh. Karena dia mantap, dia yakin sekali, maka diperbolehkan. Ya, sombongnya diperbolehkan. Sombong yang kedua kata Rasulullah, wahtiyalu binafsi inda sadaqah. Sombongnya seseorang untuk dirinya, bukan untuk orang lain dalam ibadah. Bicara sedekah. Jadi dia nggak pernah takut sama yang namanya sedekah. Kenapa? Karena dia mantap. Allah sudah mengatakan ya bahwa unfik alik, begitu kan? Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Kau infakkan beras, ku balas kau dengan beras, kata Allah. Kau infakkan hartamu, ku balas kau dengan harta yang berlimpah ruah. Kau sedekahkan yang kau miliki, Allah sedekahkan yang semua yang kau keluarkan. Ma naqasat shadaqatun min malin. Maka dalam sebuah ayat, ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dia mantap sekali mengatakan bahwa Allah berfirman, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau infakkan,
Allah yang bakal ganti. Dia yakin Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mendustakan janjinya. Sehingga setiap ibadah yang dia lakukan akan mentazkiyah dirinya gitu loh. Sehingga dia nggak peduli hujan turun, gempa bumi sekalipun. Kalau yang namanya sholat nggak bisa ditinggalkan. Terbukti kok Allah berikan sholat sebagai bentuk kemudahan. Kenapa sih Sat? Orang yang safar pakai mobil mewah keluar kota nggak capek boleh kosor. Kalau menurut saya, kayaknya yang sakit ini lebih layak untuk mengkosor ketimbang dia Sat. Kenapa sih Islam nggak memerintahkan orang sakit ini mengkosor padahal dia sakit loh? Sayang, agama ini bukan logika. Agama ini dalil. Sebagaimana Allah firmankan, Nabi menyampaikan tentang masalah dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Qul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku, sabil, mufrad, tunggal, kebenaran tak berbilang. Ad'u ilallah ala basyiratin. Ku ajak kalian wahai umat, kata Rasulullah, ke jalan Allah ala basyirah, di atas basyirah. Basyirah itu apa? Ilmu, hujjah atau dalil, burhan. Sehingga Nabi nggak ajak orang kecuali dengan dalil. Sehingga wajarlah kalau Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Sehingga dia yakin sekali. Sudahlah kalau Nabi yang ngomong mak, yakin saja sudah. Dalam semua hal, baik ibadah maupun hal-hal yang bersifat pengobatan. Contoh yang paling gampang saja, Nabi rekomendasikan sebuah obat yang umum lah ya. Ini yang sering jadi obrolan orang-orang di usia 40 ke sana lah, merek obat. Saya suka bilang begitu ya. Ini tentang habatus sauda. Apa kata Nabi? Alaikum bihabas sauda fa inna fiha syifa' min kulli da'il as-sam. Kita harus yakin Nabi yang bilang, hendaklah kalian konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Siapa yang ngomong? Rasul. Shadiqul masduq, orang yang terpercaya, yang Allah muliakan ucapannya, jawami'ul kalim. Cuma karena kita nggak tasbih, kita nggak mantep, ya kita nunggu omongan orang yang nggak selevel Rasul lah. Akhirnya jadi berat hidup kita, betul? Padahal alangkah mulianya seandainya kita mau mentasbihkan diri seperti ini. Jamaah yang Allah muliakan, ya, wahtiyalu binafsi indas sadaqah. Sombong ketika kita bersedekah buat diri kita, ya kita bukan buat orang lain. Ya ada yang mengatakan, kamu jangan terlalu berlebihan dalam sedekah lah. Ya sewajarnya saja, nggak usah disautin. Tuh orang nggak ada ngomong aja sendiri, nggak yakin. Sedekah itu nggak menjadikan kita miskin. Buat diri kita boleh. Ya, insya Allah Allah jamin lah ya. Karena harta yang saya miliki ini kan sifatnya titipan. Nah kalau sifatnya titipan, yang nitipin itu bilang jalani di jalan Allah, ya saya tinggal jalanin saja. Ini orang bukan masalah kaya atau miskin, mati kan sama lubangnya. Nggak ada yang kebawa mati apa yang kita miliki. Mumpung masih bisa dimanfaatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini kan yang paling bermanfaat buat manusia lain. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sebaik-baik manusia ini tak bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang manfaat yang dia lakukan, dan setiap yang bermanfaat akan menjanjikan kemuliaan yang banyak dalam hidup kita. Jamaah yang Allah muliakan, inilah yang dimaksud dengan tasbih. Ya, ini memantapkan, meneguhkan diri dalam agama dengan cara mendalami Allah dengan cara yang benar. Dengan cara mengerti ya apa yang Rasulullah SAW bawa, dengan cara memahami apa yang Islam telah canangkan dalam agamanya, sehingga kita nggak menyelisihinya. Wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Karena resikonya berat. Orang yang malah menyelisih Rasul, Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Kelihatannya dia beribadah, tapi ibadah yang dia lakukan tak berkait dengan perintah Allah dan contoh Rasulnya. Yuk dalami kemuliaan tasbih. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Fadhal. Silakan, mungkin bab tasbih yang saya sampaikan ada yang nggak dipahami, silakan sebagai mukadimah bahasan kita. Fadhal. Maaf soal, ada soal? Her insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita berharap kepada Allah kemuliaan yang banyak dan dimantapkan akidah kita untuk selalu istiqomah di atas ibadah yang diperintahkan. Wa kullu amrin fil Islam wajib, setiap perintah adalah hukumnya wajib. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.